Oke, saudara-saudara, kita ketemu kembali ya di channel ini. Salam otomotif, semoga kita semuanya sehat dan mudah rezekinya. Amin. Oke, saudara-saudara, kali ini saya mau review ya sedikit mengenai mobil ini ya, yang kemarin saya bongkar. Ini sekarang sudah terbuka semua ya. Ini video khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudara-saudaraku yang punya pemilik mobil ya, pemilik mobil. Ini diikuti video ini beberapa menit saja teman-teman, untuk kita bisa sedikit mengedukasi ya, memberi informasi buat teman-teman. Nah, jadi di sini ada kasus ya, ini Serena. Ini mesinnya awalnya itu macet ya, tidak mau berputar sampai mobil itu diderek ke bengkel, dan setelah dibuka ternyata seperti ini. Masalahnya ada kerusakan pada bagian metal ya, ini metal jalan nih. Yang nomor 3 ya, 1 2 3 4. Kalau kita lihat ini ya, 1 2 3 ini beda ya. Sama ini hancur ya. Nah, ini stang sehernya pasangannya. Ini metalnya sampai seperti ini hancur ya. Nah, ini jadi begini ya. Nih posisinya seperti ini. Dan ini macet ya, macet, tidak mau berputar mesinnya ya, sampai ini ngehantam ke bagian liner bagian bawah di sini. Ada yang lecet di sini, bro. Saudara, ada yang lecet ya. Lihat di sini. Bagian bawah dia sempat hantam di sini ya. Karena ada pecahannya di karter di bawah, itu pecahannya jatuh sama bekas metalnya. Kemudian ini lihat pistonnya sampai seperti ini. Ya, linernya juga rusak karena nomor 1 dan nomor 4 ini pistonnya keras sekali dikeluarkan. Harusnya ini dia enteng dikeluarkan ya. Jadi seperti memuai. Ya, jadi ini bagian piston sama stang sehernya sama crankshaftnya ini ya. Kemudian ini bagian silinder headnya di sini. Ini udah bocor ya. Ini bocor karena di sini basah. Jadi ini kemungkinan sekali terjadi bocor pada seal clamp. Ya, di balik sana tuh ada seal clamp supaya jangan nanti masuk oli ke ruang bakar ya. Ini udah tembus, udah basah. Ya, jadi yang mau saya edukasi buat Bapak Ibu saudara pemilik mobil, ini ya. Kalau ketika kita punya kendaraan ya, harus diutamakan itu servisnya rutin ya, servis berkala. Waktunya dimana untuk mengganti oli, harus ganti oli ya. Waktunya untuk tune up, untuk kita menghindari terjadi hal-hal seperti ini. Karena kalau sampai sudah seperti ini, biayanya lumayan ya saudara-saudara. Apalagi kalau ini nanti ya, setelah dibawa ke bengkel bubut ternyata ini sudah tidak bisa lagi di undersize, nggak dapat ya, terpaksa kita harus ganti karkas yang baru atau copotan ya, itu lumayan biayanya. Kemudian stang seher, piston, lalu kita mesti oversize lagi ya, bawa ke bengkel bubut untuk besarkan si dinding liner ini pun kalau bisa di oversize ya, karena ada yang standar terus kayak Panther tuh standar terus, dia harus ganti linernya. Lalu di sini piston harus ganti ring seher, packing set, itu lumayan biayanya. Sebenarnya sih intinya Bapak Ibu yang punya mobil ya saudara-saudara ya, kalau waktunya sudah mesti servis ya, terutama kalau misalnya pas lihat di mesin mobil itu sudah ada mulai rembes-rembes oli ya, mulai rembes di, apakah dia ada rembes di bagian tengah antara pertemuan mesin dengan transmisi ya, itu berarti sudah mulai ada kebocoran oli kan. Jadi ada oli rembes dari tutup atas klep mulai rembes, seal karkas depan mulai rembes, filter oli misalnya mulai rembes atau apapun, itu harus segera diperbaiki. Kalau nggak ditangani, dia kasusnya kejadian bisa seperti ini. Artinya mobil bisa mengalami kekeringan oli mesin, akhirnya dia hantam di bagian sini ya, bagian karkas. Dampaknya metalnya hancur, mesinnya macet. Bayangkan kalau lagi putaran RPM tinggi, misalnya kita lagi lari kecepatan 120 di tol, ini kejadian, nah itu bahaya. Bisa sampai menghantam di sini ya. Dulu pernah ada sampai stang sehernya bengkok, patah, ngehantam blok mesin. Nah itu ya sobat. Jadi saya edukasi Bapak Ibu saudara yang punya mobil ya, untuk jangan dicuekin ya. Kalau sudah waktunya servis, terutama oli itu jangan sampai nanti pakai
sudah waktunya ganti oli, dibiarkan akhirnya seperti ini ya. Jadi kalau kita servis rutin nanti tahu tuh, oh ada kerusakan di eksternal atau di mana gitu, tahu, jadi cepat diantisipasi kerusakan seperti ini. Nah jadi seperti itu saudara, sedikit kita untuk berbagi ya, semoga manfaat teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas. Dan ini saya mau informasikan dulu ke pemilik mobil, ini kerusakannya dan kita akan estimasi berapa biaya perbaikannya. Yang jelas ini tidak kurang dari 10 jutaan ya, dia pasti bisa lebih karena kemungkinan karkas diganti nih karena sudah parah. Oke, salam otomotif teman-teman, sampai jumpa lagi, jangan lupa di subscribe ya. Salam Roy di channel, thank you, bye.